Sebelum kita ketemu sama Daredevil di MCU, terutama di series She-Hulk, dan bakal ada seriesnya sendiri di Disney Plus, ada baiknya nih kita tahu cerita dari karakter ini dari seriesnya yang dulu debut di Netflix. Sesuai judul, kali ini gue bakal merecap series Daredevil. Dan sesuai timelinenya, kita akan memulai dengan Daredevil Season 1. Sebelumnya ada alasan nih kenapa gue nge-recap TV series ini. Karena ternyata banyak pecinta MCU yang mengikuti semua film-film MCU sejak Iron Man 2008 sampai sekarang, tapi jarang juga yang ngikutin series Netflix-nya yang bahkan sekarang udah tayang di Disney Plus. Dan di sini gue bakal membantu recap TV series ini biar kalian gak usah repot-repot nonton 13 episode dari series ini. Bisa juga nih buat kalian yang udah nonton dan pengen nge-refresh lagi cerita dari seriesnya. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelumnya TV show Netflix ini berada dalam satu universe dengan Avengers. Tapi di sini mereka lebih menangani kejahatan dengan skala yang lebih kecil dibanding para Avengers. Dan sejauh ini sudah ada dua karakter yang crossover dengan project originalnya MCU. Matt Murdock di Spider-Man No Way Home dan Wilson Fisk aka Kingpin di series Hawkeye. Itu pun masih belum jelas ya kalau ini adalah versi varian dari mereka atau memang orang yang sama yang diceritakan di series Daredevil ini. Tapi ya kita anggap itu varian aja ya. Secara timeline, Daredevil Season 1 ini berada beberapa bulan setelah kejadian Battle of New York di film Avengers 2012. Daredevil adalah superhero yang buta. Namanya Matt Murdock. Dia mengalami kecelakaan saat dia masih kecil di mana matanya terkena cairan bahan kimia yang beracun yang membuatnya kehilangan penglihatannya. Cairan ini juga memberikan dia kekuatan super, di mana kemampuan indranya yang lain meningkat super kuat sehingga dia bisa melihat dengan menggunakan indera lainnya seperti penciuman, pendengaran, dan peraba. Di siang hari, dia adalah Matt Murdock, seorang Katolik yang taat, anak dari petinju bernama Battling Jack Murdock, dan juga seorang pengacara yang baru memulai karirnya. Dan di sini, dia belum dikenal sebagai Daredevil. Orang-orang memanggil dia dengan sebutan The Man in Black. Matt Murdock dan sahabatnya Foggy Nelson membuka law firm kecil-kecilan yang dinamakan Nelson and Murdock Attorney at Law. Mereka meminta tolong kepada petugas polisi bernama Sergeant Brad Mahoney yang adalah teman kecil mereka untuk memberikan kasus atau klien untuk mereka yang baru memulai karirnya sebagai pengacara. Mahoney memberikan klien pertama mereka yang adalah seorang gadis bernama Karen Page yang terjebak dalam sebuah pembunuhan yang direkayasa yang membuatnya menjadi tersangka dari kasus itu. Karen Page sebelumnya bekerja sebagai sekretaris bagian keuangan di perusahaan bernama Union Elite Construction. Dia tidak sengaja mengetahui bahwa perusahaannya melakukan tindak kriminal dan konspirasi. Ini membuat mereka mencoba menyingkirkan Karen dengan mengatur skenario pembunuhan dan menjebak Karen. Beruntungnya, Nelson and Murdock datang menawarkan bantuan untuk menjadi pengacaranya secara free. Union Elite di sini diwakili oleh satu karakter bernama James Weasley. Dia adalah tangan kanan dari pimpinan Union Elite yang haram untuk menyebut namanya. Di sini Weasley selalu menyebutnya sebagai employer-nya atau majikannya. Dia membawahi beberapa kelompok gangster untuk menguasai wilayah Hell's Kitchen, New York. Ada dua Russian brothers, Anatoly dan Vladimir Lanskakov, pemimpin gangster Rusia yang memegang bisnis perdagangan manusia dan mendistribusi kokain yang diproduksi oleh Madame Gao, pemimpin dari Chinese gangster. Lalu ada Nobu yang memimpin gangster Yakuza. Lalu ada Leland Owsley yang adalah accountant yang tugasnya mengatur keuangan dari kerajaan kriminal ini. Sebagai Matt Murdock, dia membela Karen yang dituntut karena kasus tersebut. Dan sebagai Man in Black, dia melindungi Karen dari pembunuhan yang mengincarnya. Mereka pun mengekspos skandal itu melalui seorang bernama Ben Urich yang berprofesi sebagai editorial di koran The New York Bulletin. Bersyukur atas bantuan mereka, Page menawarkan diri untuk bekerja dengan Nelson and Murdock di law firm mereka. Karena kasus ini sekarang diketahui publik, James Weasley berusaha menutupi keterlibatan employer-nya atau majikannya dalam skandal ini. Dia memerintahkan Anatoly dan Vladimir Lanskakov, para pemimpin Rusia, untuk menghadapi The Man in Black. Mereka menculik seorang bocah laki-laki sebagai umpan untuk menjebaknya. Murdock yang gagal menyelamatkan bocah yang diculik itu malah terluka parah dan ditemukan di tempat sampah oleh seorang perawat bernama Claire Temple. Claire membawa Matt ke apartemennya dan merawatnya.
Masih dalam keadaan terluka, tiba-tiba seorang Rusia menggeledah gedung apartemen tempat Claire merawat Matt. Claire berusaha menyembunyikan Matt dan meyakinkan para Rusia itu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Matt menyadari bahwa pria itu tidak mempercayainya, lalu muncul dan mengalahkan pria ini. Matt dan Claire pun membawanya ke atap dan menyiksanya untuk mengetahui lokasi dari bocah yang diculik tadi. Setelah lokasinya terungkap, Matt Murdock lalu datang dan mengalahkan seluruh anggota gangster yang menjaga gedung tempat anak tersebut disekap, lalu menyelamatkan anak itu. Weasley setelah mengetahui Nelson and Murdock atas keterlibatan mereka dengan Karen Page selama skandal Union Elite, lalu meng-hire mereka untuk membela John Healey, seorang pembunuh bayaran. Meskipun Nelson tidak ingin terlibat dengan klien pelaku kriminal, Murdock malah ingin menggunakan kasus ini untuk mengetahui siapa employer atau majikan dari Weasley. Dengan begitu mereka pun menerima tawaran Weasley ini. Di sisi lain, Karen menerima tawaran uang tutup mulut dari Union Elite yang tidak ingin dia berbicara kepada siapapun tentang skandal itu. Mereka mengancam akan menuntutnya karena membocorkan rahasia perusahaan kepada pers jika dia tidak setuju. Meski begitu, Karen Page justru ingin tetap membongkar skandal tersebut dan menemui Mitchell Allison, pemimpin dari New York Bulletin, dan Ben Urich, editornya, dan memaksa untuk menceritakan lebih banyak tentang skandal Union Elite. Di sisi lain, Murdock berhasil membela Healey. Dia lalu memakai topengnya dan memaksa Healey untuk mengungkapkan kepada siapa Weasley bekerja. Healey pun mengatakan nama dari majikannya yang adalah Wilson Fisk. Healey yang ketakutan karena mengungkap identitas dari Fisk malah melakukan bunuh diri karena takut akan konsekuensi yang berat yang akan menimpa dia dan keluarganya jika mereka tahu dialah yang mengungkap identitas Fisk. The Man in Black mencoba mencari tahu siapa Wilson Fisk, namun dia tidak dapat menemukan rekor apa-apa tentang Fisk. Dia pun menginterogasi para kriminal dan terus mencari jawaban. Di sisi lain, karena operasi kriminal yang terus terganggu karena Man in Black, ini membuat Weasley menawarkan bantuan kepada Russian untuk menghentikan The Man in Black karena mereka yang kerap kali gagal menghentikan aksi hero itu. Mereka nggak mau terima dan marah karena ini. Mereka pun mencari tahu tentang kejadian interogasi di atap yang dilakukan Murdock dan Claire sebelumnya. Para Russian pun mengetahui identitas dari Claire Temple, si suster yang sekarang menjadi love interest-nya Matt Murdock dan menculiknya untuk mengumpan The Man in Black. Beruntungnya Claire berhasil memberitahu Murdock bahwa dia diculik. The Man in Black pun muncul tiba-tiba dan mengalahkan para gangster Rusia ini. Karena kalah, para Russian pun memutuskan untuk menyetujui penawaran dari Wilson Fisk, dan Anatoly pun pergi memberitahu Fisk secara langsung dengan menerobos masuk ke restoran tempat Fisk makan malam dengan kurator galeri seni bernama Vanessa Mariana yang adalah love interest dari Wilson Fisk. Fisk yang selalu berusaha merendah di depan Vanessa tiba-tiba terbongkar karena Anatoly yang mencoba masuk ke restoran tempat mereka makan malam. Vanessa pun terkejut karena seisi restoran semuanya ternyata adalah anak buahnya Fisk. Vanessa pun pulang karena takut dan bingung. Fisk yang kecewa kencannya dirusak dan dibuat malu, lalu memenggal kepala Anatoly dengan menggunakan pintu mobilnya. Weasley lalu mengatur skenario dengan membuat seakan The Man in Black lah yang membunuh si Anatoly. Fisk menjelaskan situasinya kepada partner-partner bisnisnya termasuk pimpinan gangster Chinese Madame Gao, di mana Fisk meminta bantuan khusus kepadanya. Di sisi lain ada seorang nenek tua bernama Elena Cardenas yang menyewa apartemen kepada tuan tanah Armand Tully. Dia datang kepada Nelson and Murdock meminta bantuan untuk menuntut haknya kepada Tully yang ingin mengubah bangunan apartemennya menjadi hotel. Nelson dan Karen lalu pergi ke kantor Landman and Zack, tempat dia dan Murdock pernah magang, yang adalah kantor hukum yang membela Tully. Dan ini diwakili oleh Marcy Stahl, mantan pacarnya Foggy Nelson. Dia menjelaskan bahwa Cardenas dan tetangganya dapat mengambil tempat yang lebih besar dan digusur. Namun Nelson tetap bersikeras mempertahankan kliennya dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Di sisi lain, Matt Murdock pergi mencari data-data keluhan terhadap Tully di kantor polisi. Di sana Matt menyadari detektif Carl Hoffman dan Christian Blake adalah polisi korup ketika dia mendengar mereka membunuh seorang rahasia yang menyebut nama Wilson Fisk saat diinterogasi. Murdock kemudian membawa topengnya lalu melumpuhkan Blake dan menggunakan ponselnya untuk menemukan Vladimir. Di sisi lain, Turk Barrett, seorang kriminal bayaran, mengungkapkan kepada Vladimir bahwa Fisk lah yang membunuh saudaranya Anatoly dengan pintu mobilnya. Dan ketika mereka bersiap untuk perang melawan Fisk, pasukan mereka dihancurkan dalam serangan bom bunuh diri oleh para pekerja Madame Gao seperti yang diminta oleh Wilson Fisk. Vladimir selamat dalam serangan ini. Matt Murdock menemukannya lalu mereka pun dikepung polisi. Matt Murdock lalu menyadari polisi-polisi ini adalah polisi korup yang diperintah untuk membunuh Vladimir. Dia pun melumpuhkan polisi-polisi itu dan rekaman aksi Murdock melumpuhkan polisi-polisi ini tersebar dan membuatnya memiliki panggilan baru dengan nama The Devil in Hell's Kitchen. Matt pun membawa Vladimir ke sebuah gudang kosong. Dengan bantuan Claire Temple via telepon, Matt Murdock membakar luka-luka Vladimir. Gak berapa lama, gudang tersebut lalu dikepung polisi.
Blake dan Hoffman mengendalikan situasi dan menunggu perintah dari Wilson Fisk. Wilson Fisk berbicara kepada Matt Murdock melalui radio polisi, mengungkapkan kekagumannya atas apa yang Matt Murdock lakukan dan menjelaskan tujuannya untuk menyelamatkan kota. Wilson Fisk kemudian memerintahkan sniper untuk menembak polisi-polisi lainnya dari atap gudang, termasuk Blake. Adegan ini pun dilihat oleh Urich dan media lain yang berada di lokasi. Vladimir lalu memberikan informasi kepada Matt Murdock tentang Leland Owlsley, akuntan yang mengurus semua operasi kriminalnya Wilson Fisk. Vladimir lalu mengorbankan dirinya agar Matt Murdock bisa melarikan diri. Matt Murdock lalu melacak Owlsley, tapi dia terganggu oleh kedatangan seorang pria tua yang juga buta. Dia adalah Stick, mentornya Matt Murdock yang mengajarinya untuk menguasai kemampuannya waktu dia masih kecil. Di saat itu, Stick justru meninggalkannya ketika Matt Murdock mulai terbawa perasaan dan menganggap Stick sebagai orang tuanya. Stick di sini meminta bantuan Matt Murdock untuk menghancurkan Black Sky yang adalah senjata yang dibawa Nobu dari Jepang ke New York. Matt Murdock memberikan persyaratan dan Stick setuju untuk tidak melakukan pembunuhan dalam aksi ini. Tetapi misinya sebenarnya justru untuk membunuh Black Sky yang sebenarnya adalah seorang anak kecil. Setelah selesai misinya, Murdock dan Stick ini bertarung karena Matt Murdock merasa tertipu. Stick pun kalah dan akhirnya setuju untuk meninggalkan New York. Di sisi lain, Ben Urich setuju untuk membantu Karen untuk mengekspos skandal dan korupsi seputar Hell's Kitchen dan Union Elite. Owlsley dan Nobu marah karena kehilangan Black Sky. Masing-masing mengungkapkan ketidaksenangannya kepada Wilson Fisk. Sementara Wilson Fisk harus berurusan dengan Blake yang baru terbangun di rumah sakit karena ditembak sebelumnya. Wilson Fisk meminta Hoffman untuk membunuh Blake, partnernya sendiri. Tapi ini mampu diantisipasi oleh Matt Murdock. Matt Murdock mendapatkan informasi tentang Fisk dari Blake sebelum dia meninggal. Di sisi lain, Madame Gao menemui Wilson Fisk, mewarning dia untuk bisa mengontrol keadaan. Wilson Fisk yang marah kemudian dihibur oleh Vanessa. Fisk selalu menceritakan bagaimana dia membunuh ayahnya saat kecil ketika ayahnya memukuli ibunya. Vanessa meyakinkan Fisk untuk go public dan mengungkapkan niatnya untuk menyelamatkan kota. Wilson Fisk lalu muncul ke publik sesaat sebelum Ben Urich akan mempublish identitas sebenarnya dari Wilson Fisk di koran. Dan upaya Karen, Ben Urich dan Matt Murdock yang mengumpulkan informasi tentang Wilson Fisk pun berakhir sia-sia. Mereka pun berusaha mencari cara lain untuk menjerat Wilson Fisk dengan melacak masa lalunya. Di sisi lain, tujuan utama Nobu adalah untuk mendapatkan blok apartemen yang dijanjikan Wilson Fisk. Sebagai imbalan, Nobu lalu menyediakan spesialis untuk berhadapan dengan The Man in Black. Blok yang sudah dibeli Fisk dari Tali adalah tempat tinggalnya Cardenas, dan dia adalah salah satu dari beberapa penghuni apartemen yang masih bertahan. Cardenas lalu dibunuh oleh seorang pecandu narkoba. Murdock menyadari bahwa Fisk berada di belakangnya, lalu melacak ke sebuah gudang di mana dia dihadapkan dengan spesialis yang dijanjikan Nobu, yang adalah Nobu sendiri yang berpakaian seperti ninja. Mereka pun bertarung. Dengan susah payah, Matt Murdock akhirnya bisa mengalahkan Nobu dengan secara nggak sengaja membakar Nobu hidup-hidup. Wilson Fisk kemudian muncul lalu berhadapan dengan Matt Murdock. Matt Murdock menyadari bahwa jas yang digunakan Wilson Fisk ini adalah sebuah armor. Wilson Fisk pun mampu mengalahkan Matt Murdock hingga hampir mati. Dalam keadaan babak belur, Matt Murdock lalu melarikan diri dan melompat ke sungai. Dia pun pulang ke rumahnya di mana di sana Foggy menemukannya dan menyadari bahwa temannya ternyata adalah The Man in Black yang selama ini dibicarakan banyak orang. Foggy lantas marah besar karena merasa dibohongi oleh sahabatnya sendiri. Di sisi lain, Ben Urich yang sekarang istrinya sakit memutuskan untuk melepaskan penyelidikannya, dan Karen dalam upayanya untuk mengubah pikiran Urich membawanya ke sebuah panti jompo di mana mereka bertemu dengan Marlene Fistein yang ternyata adalah ibu dari Wilson Fisk yang memberitahu mereka bahwa Fisk membunuh ayahnya saat dia masih kecil. Wilson Fisk sementara itu sedang mengadakan acara amal secara terbuka untuk korban ledakan. Namun di sana kekasihnya Vanessa bersama dengan beberapa tamu lainnya keracunan dari champagne yang diminumnya. Vanessa pun dilarikan ke rumah sakit. Matt Murdock di sisi lain penasaran dengan jas milik Fisk yang adalah armor ini. Dia lalu menemui Melvin Potter, seorang insinyur yang dipaksa untuk membuat pakaian armor untuk Wilson Fisk. Matt lalu memintanya untuk membuatkan armor untuknya sebagai ganti untuk menghentikan Fisk. Sementara itu, Wilson Fisk nggak pengen meninggalkan Vanessa yang terbaring di rumah sakit karena keracunan. Wesley lalu menerima telepon dari ibunya Wilson Fisk dan mengetahui bahwa Paige dan Urich menemui ibunya itu. Wesley lalu menculik Karen dan berniat untuk membunuhnya. Namun Karen mampu merebut senjata Wesley dan menembaknya sampai mati. Wilson Fisk selalu mencari Wesley dan menemukannya dalam keadaan tidak bernyawa. Wilson Fisk sedih kehilangan sahabatnya, lalu mencari tahu siapa yang berani mengunjungi ibunya dan membunuh sahabatnya itu. Wilson Fisk selalu mengetahui kalau Ben Urich yang mengunjungi ibunya dan berencana membongkar kejahatannya.
Ben yang baru dipecat dan pengen membongkar semua kejahatan Fisk melalui blognya, lalu dibunuh oleh Wilson Fisk di rumahnya dan membuat Karen merasa sangat bersalah. Matt Murdock di sisi lain menemukan basis operasi heroin milik Madame Gao dan membongkarnya. Madame Gao yang juga memiliki ilmu bela diri lalu mampu memukul Matt Murdock. Namun dia melarikan diri dan menemui Leland lalu memutuskan untuk kembali ke China. Wilson Fisk baru saja mengetahui bahwa uangnya banyak dicuci oleh Leland. Wilson Fisk selalu menemuinya dan membahas tentang itu. Leland lalu mengancam bahwa dia menahan Hoffman di suatu tempat yang siap untuk membongkar kejahatan Fisk apabila Wilson Fisk ini membunuhnya. Awalnya Wilson Fisk ini cukup takut, tapi tiba-tiba menjadi sangat emosi ketika si Leland ini menyebutkan kalau dialah yang meracuni Vanessa. Leland pun seketika langsung dibunuh. Matt Murdock menemukan Hoffman dengan informasi dari Mercy Stahl dan meyakinkannya untuk bersaksi melawan Wilson Fisk. FBI pun menangkap Wilson Fisk dan kawanannya atas kesaksian itu. Tapi Fisk yang masih memiliki tentara bayaran lalu berhasil melarikan diri dari tahanan. Sebelum dia berhasil pergi meninggalkan New York, Matt Murdock menghalanginya. Dia mengenakan armor baru yang dibuat sama Potter. Setelah pertarungan yang brutal antara Matt Murdock dan Fisk terjadi, dia pun mengalahkan Fisk dan menyerahkannya ke Brad Mahoney, polisi yang menemukan mereka. Dengan ditangkapnya Fisk, Vanessa pun meninggalkan kota seperti yang dikatakan oleh Fisk kepadanya. Matt Murdock, Karen Page, dan Foggy Nelson pun merayakan keberhasilan mereka dan melanjutkan law firm mereka. Dan The Man in Black atau The Devil of Hell's Kitchen pun dengan kostum barunya sekarang dipanggil dengan sebutan Daredevil oleh media dan masyarakat. So itu dia recap dari season pertama Daredevil, dimana ini jadi origin dari karakter Daredevil atau Matt Murdock. Dimana kemungkinan besar origin ini nggak bakal diceritain lagi ke karakter Matt Murdock yang baru ya. So kita bisa berpegang dari origin di sini. Nah, kalau kalian punya pendapat tentang karakter ini atau season ini, please komen di kolom komentar di bawah. Dan tentunya gue bakal coba lanjut untuk ke season keduanya ya. By the way, semua yang gue bahas di sini adalah inti dari ceritanya ya. Sebenarnya ada banyak plot-plot kecil yang menarik juga untuk kalian ikutin. So make sure kalau kalian pengen tahu lebih lengkap lagi, kalian tonton seriesnya Daredevil season 1 yang sekarang sudah juga tersedia di Disney+. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe biar kalian gak ketinggalan juga konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.